Oke, kita belajar tentang gejala atau ciri-ciri reaksi kimia yang meliputi satu, perubahan panas dan cahaya, dua, terjadinya perubahan warna, tiga, terbentuknya gas atau perubahan bau, kemudian yang empat, terjadinya perubahan suhu, dan yang kelima, terbentuknya endapan. Yang pertama, kita mulai yang pertama, perubahan panas dan cahaya. Kita melakukan percobaan pembakaran logam magnesium ya. Logam magnesium, pita magnesium yang berwarna silver ya, dibakar dengan oksigen menghasilkan serbuk magnesium oksida atau MgO yang berwarna putih ya. Dan juga yang habis adalah oksigennya ya, karena magnesiumnya masih tersisa ya, yang berwarna hitam itu ya, magnesium yang tertutup karat berwarna hitam ya, dan yang berwarna putih itu adalah MgO yang terbentuk. Oke, percobaan yang kedua untuk membuktikan terjadinya perubahan warna dan terbentuknya endapan. Direaksikan larutan Tb tak berwarna PbNO32 ya, dan larutan Ki tak Tb tak berwarna juga ya, menghasilkan endapan kuning PbI2 ya. PbI2 endapan kuning dan larutan jernih KNO3 ya. Larutan jernih KNO3. Jadi ini menggunakan tabung reaksi yang biasa, sedangkan yang dilakukan Kak Kire berikutnya adalah sama percobaannya, cuma menggunakan tabung reaksi yang berbentuk Y. Jadi di tabung kiri diletakkan PbNO32, yang di sebelah kanan itu larutan Ki yang sama-sama Tb atau tak berwarna ya. Mencampurkannya, mereaksikannya dengan cara dimiringkan ya, dengan cara dimiringkan sehingga kedua larutan bercampur ya, tak berwarna dengan tak berwarna, membentuk endapan kuning itu PbI2 ya. Ya, berikutnya terjadi perubahan warna juga dan terbentuk endapan, yaitu reaksi antara larutan AgNO3 yang tidak berwarna atau Tb ya, direaksikan dengan logam tembaga atau Cu kemerahan, yang kemerahan mengkilat ini ya, logam Cu yang kemerahan mengkilat direaksikan dengan larutan AgNO3 yang berwarna jernih, terbentuk logam perak ya, yang silver keputihan, dan juga larutan CuNO3 yang berwarna biru muda. Kelihatan ya, terbentuk endapan dan perubahan warna adalah terjadinya perubahan warna dan terbentuknya endapan. Cuma di sini terjadi dari reaksi antara larutan Na2S2O3 tak berwarna Tb sebelah kiri dengan larutan HCl ya tak berwarna juga Tb sebelah kanan. Dihasilkan endapan berwarna putih, cuma reaksinya agak pelan ini ya, lebih lambat, dan juga gas ya, serta larutan NaCl yang Tb tak berwarna dan air tak berwarna. Selanjutnya adalah terbentuknya gas ya. Terbentuknya gas direaksikan butiran marmer ya, seukuran kerikil atau kelereng ya, dimasukkan di dalam balon, kemudian direaksikan dengan HCl di dalam tabung Erlenmeyer ya. Nanti gas yang terbentuk ditampung di dalam balon ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini prosedurnya. Larutan HCl dimasukkan di dalam Erlenmeyer ya. Kemudian butiran CaCO3 atau marmer seukuran kelereng atau kerikil dimasukkan di dalam balon ya. Kemudian direaksikan dengan cara CaCO3-nya dimasukkan di dalam larutan HCl ya. Jadi ini dimasukkan di dalam HCl, yang tadi di dalam balon dimasukkan di dalam HCl. Nah, ini terjadi reaksi dan gelembung gas CO2 ya. Gelembung gas CO2, dan juga terbentuk larutan CaCl2 Tb tak berwarna, juga air H2O ya, sehingga membesar. Oke, berikutnya terbentuknya gas dan perubahan suhu ya. Suhu bisa suhunya naik atau suhunya turun. Nah, direaksikan larutan HCl ya, larutan HCl yang tak berwarna atau Tb ya,
larutan HCl tak berwarna direaksikan dengan logam magnesium atau Mg yang berwarna silver tadi, yang sudah diampas berwarna silver, yang agak kehitaman itu lapisan karatnya teman-teman ya, lapisan karatnya dari logam Mg atau magnesium. Terbentuk gelembung gas ya, terbentuk gelembung gas ya. Nah, gas hidrogen ya, gas H2. Reaksinya sangat dahsyat dan juga terbentuk larutan Tb tak berwarna MgCl2 ya. H2 dan larutan MgCl2 Tb tak berwarna. Oke, ternyata terjadi kenaikan suhu dari 26 derajat menjadi 32 derajat ya. Ya, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan jawab 4 pertanyaan A, B, C, D, E berikut. Baiklah, agar semakin mudah memahami, kita perhatikan percobaan yang lainnya lagi ya. Jadi, percobaan berikutnya adalah pembakaran sebanyak 0,6 gram logam magnesium ya. Logam magnesium berwarna silver sebetulnya ya. Kenapa ini masih berwarna hitam? Karena ini belum diamplas teman-teman ya. Karatnya belum diamplas ya. Ini adalah lapisan tipis karat yang berwarna hitam. Idealnya ya harusnya diamplas semua ya. Oke, nih seperti yang dilakukan Raisa tadi, setelah dibakar nanti magnesiumnya akan semakin berkurang teman-teman ya. Magnesiumnya akan semakin berkurang sehingga saat magnesium tersisa 0,3 gram nih, ini percobaan sudah dihentikan ya. Jadi memang sengaja dimatikan supaya nanti kita mengetahui bahwa reaksi kimia itu akan berhenti jika salah satu zat habis. Karena ini tadi magnesiumnya habis, magnesiumnya tersisa ini ya, dari 0,6 menjadi 0,3, maka yang habis adalah oksigen dari udara ini. Jadi sengaja dimatikan tadi ya, dicecek gitu ya. Oke, nah ini, nah kita perhatikan, nah ini, jadi magnesium mula-mula 0,6 gram ya ini 0,6 gram magnesiumnya. Kemudian, nah ini, kenapa ini masih 0 gram? Karena ini posisinya masih di mula-mula. Jadi saat 0 detik itu belum mulai direaksikan atau belum mulai dibakar ya. Pembakaran belum dimulai, belum terbentuk MgU nih ya. Jadi ini masih 0 saat 0 detik ya. Nah, sekarang setelah beberapa saat, nah ditimbang nih. Setelah dibakar, reaksi kita hentikan dengan mematikan sinarnya ini ya, dengan mematikan reaksinya ini. Ternyata masih tersisa 0,3 gram magnesium nih. 0,3 gram magnesium masih tersisa. Jadi keadaan akhir itu adalah magnesium yang tersisa atau magnesium dalam keadaan akhir. Ini magnesium dalam keadaan awal ya. Oke. Nah, ini kenapa ini bisa 0,3 gram teman-teman? Karena mula-mula magnesiumnya 0,6 gram ya. Nah, yang terbentuk 0,3 gram. Maaf, yang tersisa 0,3 gram, sehingga yang tepat terbakar atau magnesium yang berkurang sebanyak 0,3 gram ya. Oke, 0,6 dikurangi 0,3 ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita misalkan ya, karena kan oksigennya ini di ruangan terbuka. Oksigen tuh karena di ruangan terbuka kita nggak bisa menimbang ya. Kita misalkan saja oksigen yang bereaksi dengan magnesium ini sebanyak A gram ya, sebanyak A gram. Nah, ini maka magnesium yang berwarna putih ini ya, magnesium oksida, magnesium oksida berwarna putih ini ya sebanyak 0,3 plus A. Karena senyawa MgO yang berwarna putih itu berasal dari reaksi antara magnesium yang berwarna silver dengan oksigen di udara yang tidak berwarna ya, tidak kelihatan ya. Oke, nah kita perhatikan ini. Nah ini, maka MgO atau serbuk putih MgO yang dihasilkan adalah sebanyak 0 plus 0,3 plus A gram ya. Jadi 0,3 plus A ini ya, plus 0 ini. Nah, seandainya mula-mula di sini sudah ada 10 gram MgO ya, berarti ini 10 tambah 0,3 plus A. Nah, karena mula-mula kan belum ada MgO-nya ya. Begitu ya.
Jadi teman-teman, secara umum untuk reaksi pembakaran magnesium ya, nah ini ya, jadi magnesium mula-mula, kita misalkan A ya secara umum ya, A gram misalnya, nah, ini berwarna silver ini tadi masih teman-teman ya, misalnya A gram, mula-mula A gram ya, A gram. Nah ini 0 gram tadi udah jelas karena kan belum MgO belum terbentuk nih ya. Nah, ini. Karena ini saat 0 detik, setelah beberapa saat kita reaksikan ya. Nah ini, nah pada keadaan akhir, nah ini tadi ada sisa Mg ya, dan MgO yang terbentuk yang berwarna putih ini ya, sedangkan yang hitam ini adalah sisa Mg ya. Oke, jadi secara umum nih, oke, jelas begini ya teman-teman. Jadi kenapa ini tak berwarna, TB tak berwarna? Karena kan udaranya, oksigennya tak berwarna nih. Oksigen berasal dari udara ya. Oke, misalkan misalkan B gram ini, magnesium mula-mula itu A gram ya, yang terbakar atau yang berkurang karena reaksi dengan udara ya, dengan oksigen dari udara sebanyak B gram ya, sebanyak B gram. Nah ini, nah maka magnesium Mg yang tersisa ini, yang tersisa adalah sebanyak A-B gitu tadi ya. Secara umum ini adalah pereaksi ya, pereaksi sisa itu adalah pereaksi sisa Mg ini ya, ini A-B ya, jadi mula-mula A gram ya, yang bereaksi sebanyak atau yang terbakar sebanyak B gram, maka sisanya adalah A-B begitu. Nah misalkan oksigen yang dari udara ini ya, nggak kelihatan ya teman-teman ya, O2 yang di udara yang bereaksi sebanyak C gram ya, sebanyak C gram, maka MgO yang berwarna putih ini ya, yang terbentuk antara reaksi magnesium sebanyak B dan oksigen sebanyak C, maka MgO nya adalah sebanyak B plus C ya, B plus C ya. Nah dengan demikian massa MgO yang terbentuk adalah 0 plus B plus C ya, jadi B plus C ini ya, 0 plus B plus C ya, nah, begitu ya. Jadi kesimpulannya ini adalah penulisan singkat ya nih. Jadi Mg mula-mula di sini yang kuning, Mg yang bereaksi yang biru, Mg sisa yang hijau. Demikian pula dengan magnesium oksida atau MgO, mula-mula ini yang kuning, yang terbentuk yang dihasilkan yang biru, dan MgO yang dihasilkan yang hijau. Jadi penulisannya lebih singkat begitu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, untuk reaksi yang kedua antara CaCO3 atau batu marmer ini ya, CaCO3 padat, CaCO3S dengan larutan HCl ya, dengan larutan HCl ya. Larutan HCl ditaruh di sini ya teman-teman ya, ini yang larutan HCl ya. Nanti menghasilkan, nah ini menghasilkan nanti CaCl2, H2O dan CO2 ya. Oke, kita bahas dari mula-mula 11 gram ya, mula-mula 11 gram CaCO3 nya ya. Kemudian HCl-nya karena tidak ditimbang diumpamakan A gram ya, A gram teman-teman ya. CaCl2-nya dan H2O-nya dan CO2-nya ini mula-mula 0 gram. Mengapa 0 gram atau 0 ml? Karena saat 0 detik CaCO3 belum dimasukkan di HCl, CaCO3 belum dimasukkan di sini ya. Oke. Nah sekarang ternyata setelah beberapa saat ya, setelah dimasukkan di sini ya, mula-mula reaksinya sangat cepat ini. Gelembung gas CO2-nya sangat banyak ini. Setelah beberapa saat reaksinya menjadi lambat karena HCl-nya semakin tinggal sedikit ya. Akhirnya HCl-nya habis teman-teman. Setelah HCl habis, reaksi berhenti ya. Dan CaCO3-nya tinggal 5 gram. Tinggal 5 gram ya. Oke. Nah, artinya apa? CaCO3 yang tepat bereaksi dengan HCl adalah 11 dikurangi 5 ya. Jadi 11 mula-mula besar-besar ini ya, menjadi kecil-kecil, menjadi 5 gram. Artinya yang 6 gram atau 11 kurangi 5 ini bereaksi dengan HCl ya. Bereaksi dengan HCl ya. Nah ini,
Ini HCl-nya karena habis, berarti tinggal 0 gram habis. HCl-nya habis, ya. Tinggal 0 gram, artinya apa? Artinya HCl yang bereaksi sebanyak A gram. Karena A dikurangi 0 ya. Ini kan makin berkurang, teman-teman, makin berkurang. A dikurangi A ketemunya 0. 11 kurangi 6 kurangi 5. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita cek CO2-nya. CO2-nya misalkan ini B mili, karena kan tidak kita ukur ini ya. Volumenya kan yang kita ukur hanya masanya tadi ya, karena Pak Eko hanya punya timbangan atau neraca yang hanya bisa untuk mengukur masanya ini ya. Nah, ternyata ini kan B mili nih teman-teman ya, B mili. Nah, ini. Nah, kok bisa B mili ya? Jadi kalau mula-mula 0 mili, di sini terbentuk B mili, berarti yang terbentuk adalah B mili atau 0 plus B ketemunya B ya. Begitu. Jadi intinya CO2-nya makin banyak. Mula-mula kan masih kempes ini tadi. Setelah CO3-nya dimasukkan dan bereaksi menjadi semakin besar, dan setelah berhenti volumenya tinggal B mili ya. Begitu teman-teman ya. Sekarang yang kedua teman-teman, yang kedua ini adalah secara umum. Kita misalkan secara umum ya. Secara umum kita misalkan CaCO3-nya sebanyak A gram ya. Secara umum A gram ya. HCl-nya B gram ya, B gram. Oke, ya. Nah ini HCl-nya di sini sebanyak B gram, kemudian bereaksi nih ya. Mula-mula ini masih 0 teman-teman ya. Mula-mula masih 0 karena masih 0 detik nih ya. Kalau masih 0 detik ini belum dimasukkan di sini ya. Belum ada, CO2-nya belum ada di sini ya. Kemudian CaCl2 dan H2-nya juga belum terbentuk di sini ya. Oke. Nah ini, kalau tadi misalkan B mililiter, kalau misalkan D mililiter ini, D mililiter, maka kalau mula-mula 0 pada keadaan akhir D mililiter, maka CO2 yang terbentuk adalah D mililiter ya. Jadi 0 plus D ketemunya D. Jadi produknya makin bertambah ini ya. Jadi makin bertambah, ditambahkan. Sedangkan pada keadaan akhir ini, nah pada keadaan akhir kenapa ini tadi 0 gram? Karena reaksi berhenti, sudah tidak ada gelembung gas, masih ada sisa CaCO3, artinya HCl-nya yang habis. Ingat, reaksi kimia akan berhenti jika minimal salah satu reaksinya habis ya. Karena hasilnya habis ya reaksi berhenti ya. Karena HCl habis, artinya habis itu 0 gram ya. Pada keadaan air HCl-nya sudah habis, sudah 0 gram teman-teman ya. Oke. Nah, jadi B dikurangi 0 ketemunya B. Jadi reaksinya makin berkurang, makanya dikurangi. B min B berkurang. Sedangkan produknya atau zat hasilnya semakin bertambah ya. Maka ditambahkan ini 0 plus D ketemunya D. B min B ketemunya 0. Nanti yang ini juga dikurangi teman-teman ya. Jadi A dikurangi yang bereaksi ketemunya sisanya atau pada keadaan akhir ya. Oke. Nah ini misalkan CaCO3 yang bereaksi C gram, maka nah ini, maka CaCO3 yang bersisa ini, yang sisanya yang kecil-kecil ini, tinggal A min C ya. Tinggal A min C. Oke, begitu ya, semoga lebih paham ya teman-teman.